Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laila wan nahar bi ayatil liulil albab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa sahabat angkasa dimanapun Anda berada, baik di Aceh ataupun di luar negeri, mari kita bersapa tentang tema hari ini, momen Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ada satu ayat yang menceritakan tentang Isra Mi'raj, yakni pada surah Al-Isra, Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ila masjidil aqsal lazi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam min masjidil haram ila masjidil aqsa, berangkat dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina, kami ingin menampakkan, ingin memperlihatkan kebesaran kami. Para pemirsa sekalian, Isra Mi'raj adalah sebuah mukjizat min ijazir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana bagian mukjizat itu? Mukjizat di mana perjalanan beliau yang begitu singkat, yang waktu begitu hemat, di zaman yang begitu lama saat itu, di mana perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu butuh waktu 1 bulan perjalanan, tapi Rasul menempuh dalam waktu 1 malam. Di antara peristiwa Isra itu, perjalanan di malam hari, Rasul berhenti di tempat-tempat yang Allah telah berkati, yakni di Baitul Lahmi, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Di situ beliau salat. Setelah itu barulah Rasulullah Mi'raj. Di mana maksud Mi'raj inilah peristiwa Rasul naik ke langit. Mi'raj dari kata-kata araja, naik. Memang pada ayat tersebut tidak menerangkan kata Mi'raj, yang ada hanya kata Isra. Tapi ada pada ayat yang lain, ada pada hadis-hadis yang lain yang menerangkan tentang Mi'rajnya Rasulullah SAW. Di saat Rasulullah Mi'raj, inilah terjadi problematika. Maksud problematika ini apa? Ada banyak terjadi kesalahan umat hari ini dalam memahami Mi'raj Rasul, di mana ada bagian-bagian sekte dari Islam ini sendiri yang menganggap bahwa Mi'raj Rasulullah SAW adalah peristiwa pertemuan antara sifat dan zat. Ini min akidah Syiah Ismailiyah. Ini sebagian daripada akidah batiniyah yang mengatakan bahwa Muhammad adalah sifat Tuhan. Saat itu bertemulah antara sifat dan zatnya. Ini bagian dari akidah-akidah yang kufur. Dan di saat kita mengatakan bahwa Mi'raj itu peristiwa di mana Allah berjumpa dengan Nabi, Nabi berjumpa dengan Allah, berjumpa seperti kita jumpa di makanin wa zaman, terikat dengan tempat dan zaman, maka kita sudah kufur. Kenapa? Allah munazzahun ani zaman wal makan. Allah bersih dari tempat dan makan. Sehingga akhirnya Rasulullah SAW tiba di Sidratil Muntaha. Sidrah artinya adalah sajarah, yaitu pohon yang paling tinggi. Pohon itu tumbuh di langit yang ke-6 dan dia sampai ke langit yang ke-7. Bukanlah maksudnya Allah berada di Sidratil Muntaha. Itu akidah-akidah yang salah, akidah-akidah yang fasid. Kita mesti terbersih dari akidah-akidah itu. Tapi Rasulullah tidak berjumpa Allah di Sidratul Muntaha, tidak pada tempat itu.
Tapi Rasul kita melihat nur Allah. Menurut satu riwayat diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu yang Allah lihat Allah, yang Rasul lihat adalah nur Allah. Menurut riwayat Ibnu Abbas, yang Rasul perhatikan bukanlah nur Allah, tapi zat Allah di kalbihi, dengan hatinya. Memang itu adalah sebuah peristiwa khusus kepada baginda Rasulullah SAW, di mana la tudrikul absar, kita tidak bisa melihat Allah. Wallah yudrikul absar, Allah yang melihat kita. Tapi kita harus punya rasa merasa diawasi oleh Allah. Itulah momen dari Isra Mi'raj yang harus kita bawa, di mana Allah yudrikul absar, senantiasa memperhatikan kita. Allah ya'lamu fi sirran wal alaniyah, Allah tahu zahir dan batin. Seharusnya di saat perintah salat itu Nabi terima, di saat ajaran itu kita warisi hari ini, kita umat Islam bukan hanya dipaksa, tapi harus menerima warisan Nabi kita. Apa warisan itu? Yakni salat kita. Seharusnya salat itu harus seperti mi'raj kita dengan Rasul. Kita tidak Allah mi'rajkan seperti mi'rajnya Nabi, tapi kita mi'raj sepanjang hidup kita dalam konsep salat kita, di mana kita harus merasa diawasi, merasa bahwa Allah senantiasa memperhatikan kita. Maka seharusnya sajadah pendek itu bisa mengatur sajadah panjang dalam kehidupan kita. Kenapa kita hari ini dengan berani menerobos lampu merah? Karena kita menganggap tidak ada CCTV, tidak ada yang perhatikan kita. Kenapa kita berani buang sampah sembarangan? Karena tidak ada yang menegur. Kita berani dengan mudah, dengan biasa-biasa saja menzalimi orang lain. Kenapa? Karena kita merasa berkuasa. Endingnya apa? Karena kita tidak pernah merasa diawasi oleh Allah. Seharusnya di saat kita menerima warisan Nabi kita, yakni perintah salat, di mana Rasul kita turun 7 kali, naik turun, itu bukan pertanda bahwa Rasul meminta-minta. Karena Allah Maha Tahu. Allah memang dalam konsep Allah memerintahkan kita tetap 5 waktu sehari. Tapi itu menunjukkan bagaimana kedekatan Rasul kita dengan Allah. Dengan mudah bisa berjumpa berulang-ulang kali. Hanya tanpa ada ajudan, tanpa ada bagaimanapun. Seharusnya kita memaksimalkan konsep itu, di mana kita menerima masyarakat, menerima orang lain tanpa ada hambatan, tanpa ada proses yang begitu lama, begitu dekat kita sebagai pemimpin dengan rakyat, sehingga mudah saja menerima, tanpa ada waiting list yang begitu lama. Jadi ada 2 pesan di situ yang ingin saya sampaikan kepada para sahabat angkasa sekalian, bahwa Isra Mi'raj adalah momen di mana kita merasa diawasi oleh Allah dalam bentuk salat kita, dan Isra Mi'raj di mana Allah mempermudah Nabi kita untuk berjumpa. Jadi jangan di saat kita jadi pejabat, di saat kita jadi orang besar, susah untuk ditemui. Nabi saja untuk bertemu dengan Allah begitu mudah. Allah mudahkan. Barang siapa memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabil ma'unah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.